Oke, 3, 2, 1. Assalamualaikum, halo guys. Ketemu lagi sama aku Amara Naira, presenter Mugaru dan Fadil Kemal. dalam podcast seminggu sekali. Nah, hari ini tuh podcast yang spesial guys, karena hari ini tuh kita kedatangan tamu yaitu Kak Faril ya. Kak Faril ini adalah salah satu alumni dari SMP Muhammadiyah Tigawaru juga ya Kak ya. Iya benar banget. Yang sekarang lagi kelas berapa Pak? Kelas 11 naik ke kelas 12. Oh iya, sekolah di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Nah, sekolah di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, Smamda ya? Iya, Smamda Surabaya. Smamda. Nah, kenapa nih Kak kok hari ini datang ke sini? Apa cuma buat podcast atau gimana? Ya, bingung juga ya ngapain kayak setiap saat ke Mugaru gitu. Tapi Oh, iya. Hari ini tuh alhamdulillah diundang sama Mem Arum buat jadi juri lomba news reading di ICO Fest, ICO competition gitu. Oh, jadi gitu. juri news reading. Oh iya, jadi selain karena untuk mau podcast gini, jadi juri juga ya? Iya, ini sebenarnya dadaan juga sih podcastnya. Ini tiba-tiba diajak bikin podcast. Iya, nggak tahu ya kalau nanti bakalan podcast Iya. ya. Oke, jadi ini podcast yang natural gitu ya. Iya. Emang semua podcast itu podcast yang natural. Benar. Nah, Kak Faril, aku dengar ini kemarin Kak Faril habis pergi ke Tanah Suci. Iya benar. Iya, Alhamdulillah. ke mana? Ke Mekah ya? Iya, ke Mekah dan Madinah. Ya, umroh ya Kak ya? Umrah benar. Aduh, gimana nih Kak? Gimana rasanya jadi umroh ke rumahnya Allah gitu langsung gitu, melihat Ka'bah yang orang-orang khususnya umat muslim itu pun pengen banget ya pastinya Iya, untuk benar bisa banget. umroh gitu. Gimana rasanya Kak? Rasanya itu seneng banget sih, karena itu penantian yang juga lama. Itu sebenarnya aku berangkat itu udah dari aku kelas 9 SMP. Jadi tahun 2020 sebenarnya. Maret itu aku harusnya berangkat di bulan itu. Tapi karena ada pandemi akhirnya kita diundur sampai 2022 kemarin. Bulan lalu Iya. lalu itu. Wah, lama Ya, juga berarti iya. ya nantinya ya. Seneng banget sih, seneng dan nggak nyangka gitu akhirnya Iya. beneran bisa gitu. Iya. Beneran bisa kesana. Iya, berarti Kayak tapi gitu. perasaannya waktu ngelihat Ka'bah itu loh Kak, gimana sih? Kayak ya apa sih? Aku ngeliat di Instagramnya Kak Iya. Faril aja tuh udah kayak wow banget ya gitu. Gimana Kak? Pertama kali lihat Ka'bah itu aku malam. Jadi aku awalnya datang itu dari Indonesia tuh turun di Madinah. Terus baru umrohnya itu di hari ke-4 atau ke-5 gitu, aku lupa. Ke Mekahnya itu kalau nggak salah kita datangnya itu sekitar jam 11, udah hampir tengah malam lah, tengah malam. Dan itu kita langsung umroh juga di malam itu. Pertama kali lihat Ka'bah itu, wah, langsung rasanya kayak apa ya? Kayak bener-bener deg-degan gitu. Deg-degannya dalam artian kayak akhirnya bisa kesini, terus juga terharu juga, terus sampai sempat nangis juga waktu melaksanain tawaf. Sempat nangis juga karena ya luar biasa, siapa yang nggak seneng kalau misalnya udah bisa ke situ. Aku juga nggak nyangka akhirnya beneran bisa diajak ke situ, beneran bisa melaksanakan ibadah umroh itu. Kayak gitu. Oke, jadi pastinya bangga banget ya Kak ya. Bangga banget, sampai alhamdulillah. membuat iri-iri kita semua gitu ya yang melihat update-nya Kak Faril di Instagram karena lagi umroh gitu. Kalau kesannya tuh berapa hari sih Kak dari sini ke sana? Kalau dari sini ke sana perjalanan itu sekitar berapa ya? Aku lupa, 10 jam atau berapa jam gitu. Jadi nggak sampai sehari sih, cuma tapi emang lama. Apalagi duduk di pesawat gitu ya. Iya, Pegel gitu. Agak pegel duduk gitu. tak padahal ya. Iya. Oke, iya Kak. Di sana tuh ngapain aja sih sebenarnya? Oke, pertama kan kita turunnya di Madinah. Di Madinah itu kita ya ziarah ke makam Rasulullah, kan ada di Iya. Madinah, di Masjid Nabawi ya. Kita ke Masjid Nabawi. Ya setiap hari kalau umroh itu bukan liburan ya, kita menghabiskan waktu untuk ibadah ya, Betul. Kita ibadah terus. Jadi ya kita di sana itu ibadah, kita selalu sholat ke masjid gitu. Terus juga ngikutin ada tour dari travelnya kayak gitu. Jadi ya ngikutin apa kata travelnya gitu. Tapi ya intinya ibadah. Intinya di sana itu ibadah. Berarti di gitu. sana tuh ya udah nggak liburan, Iya, nggak apa. memperbanyak ibadah di sana. Oke, jadi kesana tuh niatnya tuh untuk ibadah. Untuk ibadah, ya, Kak, ya. benar. Ya bukan untuk hanya updatean Instagram. Benar, Kan ada jangan. orang yang begitu. Itu juga aku update Instagram itu setelah melaksanakan, bukan lagi melaksanakan update enggak Iya. kayak gitu. Itu bahkan aku update-nya itu setelah udah sehari setelahnya gitu. Jadi aku foto aja gitu. Iya. Enggak di-update. Kalau untuk foto sih nggak apa-apa ya, karena Iya. kan untuk kenang-kenangan
Iya, juga. benar. Kan kapan lagi ya kan? Berarti bangga ya Kak ya. Tapi Bangga, gila bangga. ya. Alhamdulillah. Efeknya pandemi itu memang ya sampai dari kelas 9 sekarang udah mau naik kelas 12 Iya, benar. baru bisa umroh. Bener. Oh my Bener, god. penantian lama banget itu. Nah, makanya Lama banget. ya Allah alhamdulillah, tapi alhamdulillah ya berarti ya. Alhamdulillah Berarti ya banget. emang udah kayak gitu aja Iya. umrohnya. Semoga teman-teman semua bisa umroh ya. Bisa, Kak? pasti bisa. Amin, Berdoa, amin. kita sama-sama berdoa. Aku juga baru balik di sana baru 2 hari udah kayak rasanya udah sempet nangis itu karena beneran rasanya itu kayak beda banget gitu. Jadi ada rasa kangennya tuh kangen banget. Iya. Karena vibes-nya tuh beda banget. Vibes-nya beda banget. Oke, istimewa gitu ya. Istimewa banget. Spesial gitu. Iya. Oke, kesana bareng keluarga ya Kak? Bareng keluarga. Iya, apalagi kesananya bareng keluarga, Iya, tambah benar. bener-bener gak bisa Benar, dilupain benar. kan. Benar. Iya, mantap pokoknya teman-teman. Semoga kita semua bisa ke Mekah juga, Amin, bisa amin. ke Tanah Suci juga Amin. kayak Kak Fari dan Amin. kayak umat muslim yang udah kesana. Oke, kita move ya dari masalah umroh-umrohan. Kemarin tuh aku lihat Pak Nur itu masang status Kak Faril lagi ngapain itu Kak? Lagi ngapain ya itu? Lagi ngapain gitu? Itu apa, forum internasional ya? Iya benar, itu sebenarnya kaget juga sih karena aku lupa ngabarin ke Pak Nur kalau misalnya hari itu harinya, tapi tiba-tiba Pak Nur dapat videonya. Itu kaget, tiba-tiba di status aku lihat, loh kok dapat videonya dari mana, padahal aku sendiri belum dapat itu videonya. Aku sendiri belum dapat itu video. Jadi tiba-tiba Pak Nur update status, terus aku langsung nge-reply ya, langsung kok, loh Pak dari mana dapatnya gitu, kok bisa tahu? Ajaib banget. Iya ajaib gitu. Berarti Pak Nur punya orang dalam. Mungkin. Mungkin. Itu ngapain juga kegiatannya apa aja sih? Oke, jadi itu nama acaranya itu Victorian Young Leaders. Itu tuh jadi semacam forum internasional membahas tentang warga global citizen lah intinya. Kayak gimana sih masyarakat global ini berdampak untuk planet ini, untuk dunia ini gitu. Aduh, Jadi- berat ya. Bahasannya berat Iya, ya kan? jadi di situ emang ya sebenarnya ngobrol biasa, bukan perlombaan, nggak ada menang, nggak ada kalah. Iya. Jadi kita ngobrol bareng sama teman-teman dari Australia, dari Filipina, Jepang, China, Taiwan kayak gitu-gitu. Wah, berarti beneran ngobrol. internasional Iya, berarti? internasional, Iya. bisa ngobrol. Gimana Kak perasaannya? Aduh, ngobrol. Perasaannya sama- campur aduk itu Iya. sempet aku kayak nggak pede itu pasti ya, karena Oh. aku ngerasa bahasa Inggris aku juga masih kurang gitu untuk mereka ngobrol sama orang luar tuh menurutku aku masih kurang. Jadi itu juga aku dipilih itu tiba-tiba gitu ya. Dipilihnya tiba-tiba sama guruku. Jadi tiba-tiba guruku tuh manggil aku terus Iya. kayak dites gitu. Awalnya ditanyain, "Kau bisa bahasa Inggris nggak?" Aku bilangnya itu iya Pak bisa tapi dikit-dikit gitu. Loh dikit-dikit gimana? Coba ngomong bahasa Inggris. Akhirnya kita kayak perkenalan bahasa Inggris gitu. Terus akhirnya langsung diajak salaman. Kamu saya terima mewakili Indonesia gitu. Terus Wah. itu saya sempat bingung sih, itu bingung banget. Terus maksudnya gimana mewakili Indonesia gimana gitu. Terus saya dijelasin kan, ini ada forum kayak gini-gini. Terus akhirnya aku akhirnya oke lah coba aja dulu, coba siapa tahu emang ini jalanku gitu. Iya. Terus itu juga sempat diskusi sama orang tua juga. Terus Iya. orang tua bilang ya udah nggak apa-apa gitu, coba aja gitu. Terus akhirnya oke, udah. Terus sampai hari hanya itu ada 3 hari pelaksanaan. Di hari pertama itu lumayan deg-degan ya, baru hari pertama gitu. Di hari kedua alhamdulillah, di hari ketiganya ini presentasi. Jadi dilihat sama orang-orang Australia gitu. Dan alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, Iya. aduh, gimana Kak belajarnya kok bisa sampai gitu? Maksudnya kan nggak mungkin gurunya Kak Faril milih tanpa Iya. tahu wah, anak ini punya bakat, kan nggak mungkin ya, pastinya kan ada sesuatu gitu. Itu aku juga sampai sekarang nggak tahu kenapa tiba-tiba guruku itu bisa milih aku, padahal itu guru yang nggak ngajar kelasku gitu. Itu gurunya bukan yang ngajar kelasku gitu. Terus aku sempat tanya kenapa Iya. Pak kok bisa milih saya gitu. Iya, iya. Kenapa bisa milih saya? Ternyata direkomendasikan oleh guru-guru lain gitu. Oh, Namaku gitu. direkomendasikan gitu. Iya. Terus aku juga sebenarnya belum tahu juga sih alasan sebenarnya itu kenapa bisa milih aku. Cuma ya alhamdulillahnya kan masih bisa gitu. Maksudnya alhamdulillahnya bisa membawakan dengan baik kayak Iya, gitu. Dan mantap. itu juga kerja sama tim kan, ada timnya bareng teman-teman semua, itu juga teman-teman sih yang paling membantu juga, membantu prosesnya. Oh, jadi itu nggak individu ya? Nggak individu. Jadi itu Oh. bareng teman-teman dari Smamda juga ada 6 atau 7 orang gitu, aku lupa. Oke, Bareng teman-teman oke, ya kak. Nah ini kan namanya kan internasional, berarti kan pakai bahasa Inggris kan? Iya, benar. Itu gimana? Maksudnya pasti kan aku lihat di satu Pak Anam tuh bahasa Inggrisnya kabarnya lancar. Itu kan ada teman-teman
bahkan aku sendiri pun kesusahan buat ngomong pakai bahasa Inggris, buat belajar pakai bahasa Inggris karena sering lupa. Terus Iya, kayak grammar-grammarnya tuh nggak tahu banget. Itu Iya, gimana Kak tipsnya supaya kita semua tuh bisa dengan lancar ngomong bahasa Inggris, terus belajarnya tuh nggak bosen gitu. Kalau aku belajar bahasa Inggris itu yang paling berpengaruh itu ya waktu aku di Mugaru ya, kan waktu itu di kelas bilingual juga. Iya. Nah, tapi di kelas bilingual itu kebetulan aku bukan termasuk yang paling bisa gitu loh. Masih ada teman-temanku yang lebih bisa bahasa Inggris daripada aku. Banyak yang lebih lancar lah, lebih tahu duluan gitu. Nah, kalau aku dulu caranya itu ya dengan memberanikan diri dengan ngobrol gitu, ngobrol sama teman, chattingan sama teman, terus juga dengerin lagu bahasa Inggris itu paling ngaruh di aku, dengerin lagu bahasa Inggris itu karena kan musik enak ya kita dengerinnya ya, pakai bahasa Inggris juga kita bisa sambil belajar. Terus coba nonton film tapi tanpa subtitle. Oh, tapi Kalau film enggak, Inggris gitu iya, ya? film Inggris. Kalau enggak film Inggris terus subtitlenya minta yang Inggris juga, maksudnya subtitlenya jadiin yang bahasa Inggris juga. Ya, jadi kalau kita gitu, sekaligus dengerin sekaligus baca gitu. Kalau nggak gitu drakor terus subtitlenya bahasa Inggris gitu kan? Iya, aku juga nonton drakor kok. Aku juga nonton drakor subtitlenya bahasa Inggris. Iya, aku tuh pernah coba nonton kan drakor tapi pakai bahasa Inggris. Itu tuh lama, maksudnya kayak aku tuh harus nggak artiin dulu dari bahasa Inggris ke Indonesia. Iya, tapi seru kan? Iya, seru sih. Ya itu emang awal-awal juga ya susah ya karena belajar bahasa itu emang susah ya karena kita emang dari awal udah bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, kita belajar bahasa orang lain ya susah ya, pasti susah karena nggak biasa. Ya caranya itu ya dibiasakan. Kayak ngobrol itu juga ngobrol sama teman gitu. Nah, kebetulan teman-teman satu kelompok aku kemarin di forum internasional itu kita setiap diskusi itu pasti menggunakan bahasa Inggris. Jadi selama di sekolah itu emang kalau di sekolah aku itu kebiasaannya gitu. Jadi banyak anak yang kalau ngomong itu mix, jadi campur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Nah itu yang ngebuat aku akhirnya kayak terbiasa dan ya mau nggak mau aku juga harus belajar gitu. Kalau nggak belajar nanti aku ketinggalan dong kayak gitu. Kayak bisa karena terbiasa. Iya benar, gitu, benar banget. Iya betul. Oke, jadi begitu tipsnya ya. Nah tapi ya ini tuh ada satu kendala lagi. Biasanya buat yang kakak atau orang-orang yang pinter bahasa Inggris itu pinter doang, tapi mereka tuh nggak berani buat nampilin, nggak berani buat nunjukin gitu. Kalau mereka tuh sebenarnya tuh pinter, sebenarnya tuh bermanfaat gitu kan. Itu gimana supaya kita tuh bisa, kita pinter, kita belajar juga, tapi kita juga harus menampilkan itu supaya orang-orang tuh tahu gitu. Iya, jawabannya itu di presenter Mugaru. Jawabannya itu adalah dengan kalian berlatih public speaking. Iya, betul. Kalian berlatih public speaking ya, karena ya emang itu kita udah punya ilmu nih, kita udah tahu di dalam diri kita mau ngomong apa, kita butuh ilmu untuk menyampaikannya. Ya, gitu. Itu kita butuh public speaking. Ya, tapi rahasianya masuk presenter Mugaru. Benar. Kalau mau tahu lebih lanjut presenter Mugaru. Kita di sini cuma ngobrol doang, kalian nggak bisa praktek. Kalau di presenter Mugaru dikasih ilmu, dikasih prakteknya. Gitu. Iya, malah lebih banyakkan praktek. Benar. Iya, makanya. Berarti Kak Farli ini kan alumni dari Extra Presenter juga ya. Nah, oke. Gimana Kak pertama kali waktu Kak Farli ini waktu di SD tuh ada nggak sih yang kayak gitu? Di SD ku nggak ada sih, cuma sempat di SD ku aku sempat dipilih jadi MC gitu. Beberapa kali sempat jadi MC, entah kenapa gitu. Apa jangan-jangan tuh memang udah bakat dari dini kali mungkin ya? Gitu ya. Cuma aku sampai sekarang masih belum sadar kalau itu bakat gitu loh. Masih belum percaya diri gitu loh. Oh iya? Iya jujur sampai sekarang juga masih kayak ya masih ragu-ragu gitu. Cuma ya kan karena mungkin udah terbiasa tadi jadinya akhirnya ya udah biasa aja gitu. Oke. Ternyata dari SD udah memang dijadiin MC. Iya, cuma beberapa kali doang, nggak sering. Iya, tapi tetap aja kan. Iya. Tapi berarti kan masuk SMP terus kenapa kok bisa milih Extra Presenter? Nah itu dulu itu sebenarnya kan Extra Presenter nggak ada ya. Iya. Extra Presenter itu nggak ada. Iya, generasi pertama. Iya, generasi pertama. itu dulu kegiatan wajibnya anak IPM gitu, karena aku dulu ikut IPM. Iya. Jadi Pak Nur itu bikin suatu program kerja yang mewajibkan seluruh muridnya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kalau nggak salah namanya itu siswa siap guna atau apa gitu Pak, saya lupa ingat. SSG. Jadi Mugaru SSG sama apa gitu saya lupa. Nah itu akhirnya dari situ kita belajar, di situ kita latihannya bareng-bareng banyak orang gitu. Nah kita belajar terus sampai akhirnya ada beberapa anak ini yang
dipilih Pak Nur untuk sering tampil gitu loh. Iya. Nah, jadi ya udah dari sini akhirnya timbul bibit-bibit kita sering ikut lomba. Oke. Kita nekat sampai ikut lomba ke Bali, padahal itu baru pertama kali kita terjun ke dunia itu. Sampai gitu. ke Jakarta juga Sampai loh. ke Jakarta, Iya, sampai ke Bali. makanya. Iya. Terus mantap ya, berarti emang sebenarnya tuh extra presenter tuh belum ada ya. Belum waktu ada, zamannya cuma Kakak. kegiatan aja, program kerjanya anak IPM dulu itu. Iya, oke. Ada nggak sih Kak dampaknya ya sebelum kenal sama presenter sampai sekarang udah jadi alumninya tuh ada nggak sih dampaknya perubahannya? Banyak sih, banyak banget. Positif ya? Positif semua. Negatifnya nggak ada sama sekali. Positifnya tuh karena itu yang menurutku paling kerasa tuh ya kita jadi nggak takut, nggak deg-degan, kita bisa memanage deg-degan kita di depan banyak orang gitu. Kita kan? bisa enjoy gitu. Karena itu juga dibutuhin gitu loh. Kayak aku waktu itu pernah di SMA itu kayak ada workshop public speaking juga gitu. Nah, waktu aku ikut workshop itu kan berarti aku nggak terlalu kosong gitu. Aku udah paham gitu loh. Jadi kita udah tahu gitu. Oh gini berarti benar yang aku dulu pelajari gitu. Jadi ya udah itu akan membantu kita nanti ke depannya. Jadi waktu kita nanti tampil di depan umum, kita suatu saat nanti pasti akan tampil di depan umum. Ya, pasti semua orang ada pasti saatnya. akan ada saatnya tampil di depan umum. Nah, enaknya ikut public speaking itu ya itu. Jadi kita nervous pasti ya. Semua orang pasti nervous. Cuma dengan kita udah ikut public speaking duluan, kita bisa memanage, kita bisa mengendalikan, bisa mengontrol nervous kita kayak gitu. Iya kan. Jadi itu sih yang paling berpengaruh banget. Iya sih, kan ada orang yang kalau megang tuh. Wah itu dulu Tremor banget pertama gitu kan. kali tampil di lapangan itu waktu apel aku inget banget. Oh, itu. jadi apa MC? Enggak sih, waktu itu cuma ditanyain doang padahal. Dipanggil panel cuma ditanyain kayak gimana waktu itu kalau nggak salah habis LDKS. Gimana LDKS-nya? Cuma ditanyain gimana LDKS-nya itu udah gini-gini. Udah gini-gini itu karena itu pertama kali udah gini-gini. Entah kenapa. Terus akhirnya kan ya latihan gitu. Terus akhirnya ya udah biasa aja. Iya. Kayak tadi juga kayak di depan orang itu ya udah biasa aja. Ya udah ngobrol aja. Oh gitu. Kayak gitu. Siap. Oke Kak. Iya. Jadi tapi gimana sih kan nggak mungkin kan kalau kata Pak Nur ya, kalau misalnya ikut presenter tuh nggak mungkin latihannya cuma waktu ketemu Pak Nur aja karena nggak akan bisa. Benar. Itu tuh udah terlalu sebentar kan. Cuma masa latihannya cuma hari Sabtu gitu kan nggak mungkin. Kalau di rumah tuh latihannya Kak Farel tuh gimana sih? Oke, jujur kalau di rumah itu latihanku kalau misalnya teman-temanku dulu kayak ada Arsita, ada Mai itu mereka latihannya sampai ke kamar mandi depan kaca. Aku tuh jujur latihannya cuma ya udah baca aja. Karena aku mungkin kurang pede gitu kalau dilihatin. Jujur aku kayak agak malu gitu kalau dilihatin orang lain ketika aku membaca secara langsung gitu ya. Nah, itu mungkin aku kadang-kadang ya paling nggak ya cuma baca keras gitu aja sih. Baca teksnya, baca keras, terus juga lihat orang-orang di YouTube kayak gitu, mereka cara bacanya kayak gimana. Terus ya udah latihan sendiri, latihan baca aja biasa. Oke, jadi ya udah cuma baca doang ya kayak nggak sampai kayak sering-sering. Nggak sampai kayak yang di sini latihan di sana latihan. Iya, itu mungkin lebih ke teman-teman aku sih, yang lain itu kayak gitu. Cuma aku kurang bisa ya seperti itu. Kan emang latihannya orang beda-beda ya. Iya, betul, kebetulan aku nggak bisa kayak gitu, aku jadi ya latihan sendiri. Iya kan, bisa aja kan Kak Faril latihannya kayak gitu tapi udah bisa merespon dengan baik gitu kan. Cepet gitu masuk. Iya benar. Iya gitu. Oke Kak, jadi gimana Kak pesan-pesannya buat kita yang ada yang Kak Faril yang di presenter juga nih, yang tetap nggak pede, tetap nggak tahu gimana caranya kita buat mengandalkan diri kita sendiri ya, bisa dibilang kayak gitu. Itu gimana pesan-pesan? Oke, tipsnya ya kalian lagi-lagi ngomong kalian beruntung banget kan bisa masuk ke presenter Mugaru. Kalian bisa mengasah kemampuan kalian atau mungkin menambah skill kalian gitu. Yang udah pernah belajar ya berarti menambah skill, yang belum pernah belajar ya berarti memperbarui atau mengimprove gitu loh. Jadi mengenalkan skill baru di dalam diri kalian. Dan ya emang skill public speaking itu penting banget dan semua orang butuh. Terus juga kalau misalnya kalian yang udah masuk presenter jenuh, capek itu pasti. Kalian sering kalah itu ya nggak apa-apa, itu emang udah namanya proses ya seperti itu, nggak bisa langsung menang. Udah nasib. Nanti ada saatnya kalian menang gitu. Paling nggak kalau misalnya kalian nggak menang, ilmu itu tetap bermanfaat buat kalian gitu, walaupun nggak menang gitu. Karena emang ya itu selera juri ya, kalau misalnya menang kalah gitu kita nggak punya hak untuk melakukan apapun gitu. Jadi ya udah tetap dipelajari, terus semangat aja. Oke, siap Kak Faril, terima kasih ya Kak. Terima kasih banget. Udah datang ke sini, udah mau podcast, udah mau mengisi sesi untuk minggu ini. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman.
teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau perbuatan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Aku Mara Naira, presenter Mugaru. Bye. Udah, Pak.